Ya, baik. Selamat pagi kembali Bapak Ibu dosen. Hari ini Rabu 11 November 2020 kita akan menguji seorang mahasiswa Edinus Yikwa dengan skripsi Hidup di Terminal, Strategi Bertahan Anak Jalanan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan pembimbing 1 Dr. Gerda K.I. Numberi, MSI, MHUM, dan dosen pembimbing 2 Usman Idris Esos, MSI. Baik, Edinus sudah siap? Edinus sudah siap? Halo, Edinus. Edinus, halo. Halo, Bu. Ini suara kecil, speaker kan? Sabar dulu, Kak. Besarkan suaramu, Edinus. Sabar dulu. Pak Usman kasih semangat dia. Harus ada Kakak Simpson boleh. Dong itu paling favorit Kakak Simpson. Baik, Edinus berdiri, sudah? Ya, baik. Bapak Ibu dosen dan Saudara Edinus Yikwa, ujian sidang skripsi pagi hari ini kita akan lalui dalam 3 tahap. Yang pertama, pemaparan materi skripsi, presentasi berupa slide, dan video dari Saudara Edinus. Kemudian masuk pada tahap kedua, tanya jawab dan masukan saran dari para dosen penguji. Dan yang ketiga adalah tahapan pembacaan SK berita acara ujian. Baik, kalau Edinus sudah siap, silakan duduk. Ujian saya sudah buka. Silakan Edinus. Edinus diberi waktu dalam 10 menit untuk memaparkan presentasinya dan sekaligus kalau ada video bisa dipersingkat. Silakan Edinus, waktunya mulai dari sekarang. Ya. Edinus silakan. Ya. Biasa kalau satu ronde 9.000 tidak masuk ke materi dulu kan? Biasa angkat-angkat barang di Yayan sana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam waktu yang singkat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya. Yang pertama, judul Hidup di Terminal, Strategi Bertahan Anak Jalanan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Latar belakang berdasarkan rilis dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya, keberadaan anak jalanan semakin meningkat di Kota Wamena. Keberadaan mereka ternyata terbesar di beberapa kota. Anak jalanan terbesar di Kota Wamena yakni di Terminal Pasar Putih Jelek, Pasar Misi, Terminal Sinakma, Jalan Rian, Terminal Jibama, dan kemudian anak jalanan yang banyak menempati ruang-ruang di mana aktivitas ekonomi berlangsung. Rumusan masalah, bagaimana latar belakang anak jalanan di Terminal Jibama. Yang kedua, bagaimana strategi bertahan anak jalanan di Terminal Jibama. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik anak jalanan di Terminal Pasar Jibama. Yang kedua, untuk mengetahui dan untuk mendeskripsikan dan menganalisa strategi bertahan anak jalanan di Terminal Pasar Jibama. Manfaat penelitian secara teoritis dari hasil penelitian dapat dimanfaatkan kepada anak jalanan di Terminal Pasar Jibama agar dapat memberikan informasi kepada keluarga atau orang tua dan pemerintah daerah Jayawijaya, masyarakat Jayawijaya pada umumnya tentang anak jalanan. Secara praktis dari hasil penelitian dapat diharapkan dapat memperluas wawasan para pendatang mengenai kehidupan strategi bertahan hidup anak jalanan di Terminal Pasar Jibama.
agar dapat berpartisipasi dan kontribusi dari setiap berbagai pihak. Kerangka dan konsep. Konsep anak jalanan. Adaptasi, mekanisme survival, terminal di Bama, bertahan hidup. Konsep adalah anak jalanan, dan anak jalanan ini bertahan hidup di terminal di Bama. Mereka beradaptasi di terminal di Bama. Dan dalam teori ini, teori mekanisme survival of life yang dikemukakan oleh Pak Usman. Iya, Kakak. Bantu share screen, nanti ganti laptop. Dia suara tidak kedengaran jadi. Oh ya, siap. Jadi kalau mau lanjut tinggal bilang next, nanti Pak Usman bantu untuk Pak Usman bantu untuk geser-geser dia punya slide kan. ya. Halo, Bapak. Terus langsung saja. Nanti kalau sudah tinggal bilang next saja. Nanti bilang next, nanti Pak Usman kasih pindah slide. Baik, kerangka dan konsep adalah konsep anak jalanan. Konsep yang dipakai adaptasi. Jadi bagaimana anak jalanan ini beradaptasi dari kehidupan, dari yang lama menuju kehidupan yang baru. Dan dalam penelitian ini, teori yang saya ambil adalah teori mekanisme survival of life yang dikemukakan oleh James Stroop.
yang menekankan ada 3 makna. Makna keseharian, makna alternatif, jaringan sosial. Di situ ada 3 poin yang penting. Next. Metode penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Terminal Jibama, Kota Wamena, Kabupaten Jaya. Sumber data penelitian, data primer dan data sekunder yang saya ambil. Teknik pengumpulan data, observasi dan partisipasi. Wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Next. Bab 2 gambaran umum. 1 geografis, keadaan alam, demografi, keadaan penduduk, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan kebiasaan sehari-hari. Next. Bab 3 gambaran umum tentang anak jalanan. A. Anak jalanan di Terminal Jibama. B. Persebaran anak jalanan. C. Klasifikasi anak jalanan. D. Tipe-tipe anak jalanan. Next. Bab 4 hasil dan pembahasan. 1. Gambaran umum Terminal Jibama. Yang kedua, karakteristik anak jalanan di Terminal Jibama. 3. Strategi bertahan anak jalanan. Gambaran umum Terminal Jibama. Pasar Jibama merupakan salah satu terminal umum yang berada di Kota Wamena. Secara administratif terletak di distrik Gubuk yang terdiri dari 8 kampung, berjarak dari 1 km dari kabupaten masuk ke Pasar Jibama, dengan batas wilayah distrik antara Pasar Jibama sebagai berikut. Sebelah utara distrik Wesaput, sebelah selatan distrik Wamena Kota, sebelah barat distrik Kubikiak dan Musafa. Sebelah timur distrik Pisugi. Next, Kak. Pasar Jibama merupakan tempat perbelanjaan dan menjual beli berbagai kebutuhan pokok masyarakat umum. Pasar Jibama banyak penjual berbagai jenis, yaitu jualan sayur mayur, jualan noken, jualan buah-buahan, jualan babi hidup, jualan kayu bakar, jualan HP, bahkan penjual togel. Di sana juga banyak penjual pedagang kaki lima menjual pakaian, penjual pinang, penjual es krim, es dan pentolan. Bahkan penjual berbagai macam jenis kebutuhan pokok, sehingga anak jalanan juga berada di samping mereka sebagai mencari kebutuhan hidup mereka untuk menafkahi diri mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang mereka lakukan di Pasar Jibama yaitu mengangkat barang, belanja barang orang, menjadi tukang sapu, menjaga jualan atau membantu mengangkat barang milik pedagang kaki lima. Bahkan ada yang meminta, menutup jok motor dan berbagai pekerjaan yang mereka lakukan. Next. Karakteristik anak jalanan di Terminal Jibama yaitu 1. Rata-rata berusia 5 sampai 18 tahun. 2. Waktu yang mereka habiskan 8 sampai 24 jam. 3. Rata-rata tidak sekolah, ada yang sekolah, ada yang masih sekolah. 4. Keberadaan mereka penuh kecurigaan. 5. Berwatak keras. 6. Kriminalitas, pencurian dan pemerampasan. Yang 7. Aibon atau mabuk. Next. Next, Kak. Bab 5 penutup. Kesimpulan. 1. Kesimpulan. 2. Saran. Berdasarkan seluruh rangkaian hasil dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, karakteristik anak jalanan di Kota Wamena yang terdapat di Terminal Jibama sangat beragam. Ada yang karena terlantar orang tua akibat perceraian, ada yang pula karena orang tua meninggal, kekerasan dalam rumah tangga, tetapi ada juga karena ikut teman.
Yang kedua, strategi yang dikembangkan anak jalanan yang ada di terminal di Bama sebagian besar hanya makan sekali sehari yang didapatkan dari hasil bekerja mereka. Yang ketiga, meskipun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mereka dapat adaptasi hidup di terminal di Bama dengan menjalankan mekanisme bertahan hidup. Lanjut ke saran. Ada beberapa, namun sebelum saya masuk ke dalam saran, dalam penelitian ini bab 4 saya sudah paparkan karakteristik anak jalanan. Ada berapa? Ada 7 dan strategi bertahan hidup. Jadi dalam penelitian ini juga saya mengambil video dengan mereka, cara mereka bertahan hidup seperti apa. Mungkin sekalian bisa tampilkan saya punya video untuk bab 4 yang apa. Biasa kalau satu orang dia narik beca, kemudian biasa angkat-angkat barang di yayan sana, bantu-bantu sana, dapat uang main PS, sepai buang gitu. Jalan dan pagi-pagi datang tuh bantu-bantu ini abang-abang mereka kasih ini ke atur barang, kasih keluar barang baru atur, baru mereka sama 5.000 itu ini makan sarapan. Setelah itu saya tutup motor, saya kasih keluar barang, saya tutup motor, baru orang kasih 5.000, 2.000, itu saya senang, hati senang, itu baru selain simpang baru malam baru itu uang lebih selain beli iPhone, rokok, terus selain itu beli kopi, pulang baru bawa pulang. Mau meninggal tuh orang dari kampung datang baru ketemu teman-teman baru bergabung dan doa sampai sekarang masih lah. Menit itu masih 12. Kalau uang banyak kan makan, beli iPhone, seproko, makan pinaka. Kalau uang banyak minum mabuk begitu. Biasa begitu. Tidur di tiga lama. Sementara kita jaga situ jadi. Kalau saya sama mama, nenek tete dong keluarga jadi saya rasa sedih, biasa menangis. Jadi kebiasaan ingat-ingat muka baru menangis. Itu saya dulu kepala ibu pegang segi 4 ini, anak-anak ini baru masuk. Dulu tuh saya paite Lianus apa ini Yogi itu banyak orang, tapi dong sudah meninggal semua. Baru saya pas tinggal ini bos yang punya mobil dia bilang, Putin pernah kerja di mana? Saya di jalan media tuh daripada kau dari mana dari luar, kau masuk sini kerja di sini. Ini saya pernah pikir kalau di sini tuh kena sampai sama bos ini dia kasih nomor ini sudah pas, semua bisa saya sekarang dia buku di kerja. Itu satu bulan tuh 3 itu 500, tapi 500 tuh potong untuk makanan di sini. Kalau 3 itu baru ini, tapi gue sama teman-teman itu semua satu jalan jadi tidur lagi di kafe 3 di bawah jadi karena tidur di sini lagi, tapi di sini sering-sering untuk anak-anak mau di luar itu baru saya jaga di sini. Kalau tidak ada saya tidur dengan teman-teman, baru kalau saya dapat uang 1 juta ke 2 juta itu suruh beli pakaian. Dikejar tentara, begitulah nasib remaja terminal. Begitulah nasib remaja pasar baru. Setiap hari memanggil penumpang dengan tujuan Wamena Kurulu. Begitulah
nasib remaja pasar baru. Begitulah nasib remaja Karimun. Ulang. Apa kamera dulu? Ya. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kok nggak kuliah, juga nggak kerja, tapi ku jawab inilah ku adanya. Yeah. Tapi jangan kira aku nggak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Yang penting aku gak nipu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 378. Ku jalani apa adanya, aku bahagia, bebas lepas tanpa beban. Aku merdeka, ku jalani apa adanya, aku bahagia, bebas. Baik, demikian atas video dan atas mungkin dari hasil deskripsi, hasil pembahasan demikian. Baik, terima kasih Saudara Edinus Yikwa yang sudah mempresentasikan skripsinya. Kita akan masuk pada sesi yang kedua, tahap kedua, yaitu berupa pertanyaan, masukan-masukan, saran dari para dosen penguji. Sebentar ya Bapak Ibu, ini Edinus. Ya, Edinus siap, ada bolpen, kertas, atau mau rekam pakai HP, silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu dosen, waktu pertama, karena ini saya juga di sini sebagai penguji, tapi waktu pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Andes Agus Samori, MSI, untuk memberikan pertanyaan, masukan, dan saran kepada Saudara Edinus Yikwa. Silakan Pak Samori, waktunya 20 menit. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk Ibu pimpinan sidang. Kali saya bisa dengar, Kak? Bisa dengar. Baik, Edinus Yikwa. Ya. Terus dengar suara Bapak? Bisa dengar, Pak. Baik, pertama, ya, hal yang pertama yang perlu saya sampaikan setelah saya membaca Edinus punya skripsi, saya memberikan apresiasi untuk skripsinya Edinus. Itu berarti terima kasih untuk Ibu Girda dan terima kasih untuk Pak Usman ya, yang bertindak sebagai pembimbing dan sudah mencoba untuk membimbing Edinus sehingga kita sudah judul dan latar belakang dan rumusan masalah, kemudian isi yang ada saya pikir sudah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, Edinus lihat untuk latar belakang itu, latar belakang saya tidak komentar yang kata pengantar atau daftar isi, tapi latar belakang di halaman 1 ya, tidak salah, latar belakang di halaman 1 itu. Setelah saya baca apa yang dikemukakan oleh Edinus yang tadi digunakan sebelumnya untuk memaparkan secara singkat yang ada, termasuk hanya secara tekstual nanti diperbaiki penulisan kata-kata atau huruf-huruf yang ada pada skripsi ini, terutama pada latar belakang, ya, terutama pada latar belakang. Karena di sini tadi saya lihat itu saya temukan beberapa terminal, ya, ternyata bukan satu terminal, ya, ada beberapa terminal yang ada di Kota Wamena, ya, seputaran Kota Wamena. Salah ada 3 atau 4 terminal yang sekaligus juga jadi pusat dari anak-anak jalanan yang ditulis oleh Edinus. Nah, yang Bapak katakan itu, karena Edinus tulis tentang anak-anak jalanan, sehingga mungkin Bapak mau tanya, menurut Edinus itu yang dimaksud dengan anak-anak jalanan itu seperti apa sih? Itu menurut Edinus, anak-anak jalanan itu konsepnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Edinus memilih anak-anak jalanan di terminal Jibama? Kenapa Edinus memilih anak-anak jalanan yang terkonsentrasi atau berkonsentrasi di terminal Jibama? Karena tadi Edinus ada kemukakan beberapa terminal. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu untuk Edinus bisa jawab dulu. Silahkan Edinus. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Yang pertama, anak jalanan itu seperti apa? Anak jalanan adalah mereka melepaskan dari kehidupan orang tua mereka, melatar belakangi untuk bertahan hidup tanpa ada bantuan orang tua, dan mereka terlantar dengan begitu saja. Mereka melarikan diri dari kehidupan yang nyata untuk bergabung dengan kehidupan yang sekarang sesuai. Dan yang kedua, kenapa saya memilih anak jalanan di terminal Pasar Baru saja? Karena di Kota Wamena yang terbanyak itu anak jalanan di terminal Pasar Baru. Terminal Pasar Baru. Sebentar. Itu Pasar Baru itu sama dengan Jibama kah? Atau beda? Sama, Bapak. Oh, okay. Pasar Baru dengan Jibama dulu namanya itu Pasar Jibama. Tapi sekarang diganti dengan Pasar Baru. Oh, ya, oke. Jadi dari terminal Pasar Baru tidak jauh dari 10 meter ke Pasar Jibama itu. Oke. Jadi saya memilih anak jalanan untuk berfokus dalam penelitian ini di Pasar Jibama. Karena anak-anak jalanan terbanyak yang ada itu di Pasar Baru. Sedangkan di Pasar Baru saja itu sudah hampir 400 lebih mereka bertahan hidup di sana. Jadi kurang lebih 400 anak ya? 400 anak, Bapak.
Dan di terminal-terminal lain juga banyak juga begitu, tapi saya tidak memfokuskan untuk mengambil di terminal lain karena di terminal Pasar Baru itu lebih banyak daripada di terminal lain. 400 ya? 400 lebih, Bapak. Jadi Bapak tanya, di situ ada perempuan juga kah atau semua laki-laki? Ada perempuan juga, Bapak. Kira-kira perempuan lebih banyak dari laki-laki atau laki-laki lebih banyak dari perempuan? Itu laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Okay. Karena perempuan itu dalam setiap mereka berada di situ tuh sekitar umur 5 sampai 10, 12 tahun. Sudah menjadi dewasa itu perempuan faktor rasa malu itu ada. Sehingga perempuan tidak bisa bertahan lagi di terminal itu. Dan mereka juga hidup bersama-sama dengan perempuan. Tidur juga sama-sama, makan sama-sama, cari makannya sama-sama di terminal. Ketergantungan mereka itu di terminal ya? Ya. Nah, Bapak baca di sini banyak hal yang dilakukan. Artinya di sini mungkin nanti lebih terperinci. Artinya ya katakanlah kalau kita bicara tentang, kita bagi dalam 2 kelompok ya. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif, kemudian hal-hal yang sifatnya positif. Kita bagi dalam 2 kelompok itu, baru hal-hal yang negatif itu di sini terus ada bicara tentang kriminal, mencuri, merampok, mencuri atau merampok, terus Aibon ya. Jadi jual dan ya pelaku Aibon dalam hal ini mungkin dia jual tapi juga pemakai dari Aibon itu sendiri. Jadi itu mungkin terkategori di kegiatan-kegiatan negatif. Nah, kalau saya lihat juga ada beberapa informasi di sini yang masuk kategori positif. Misalnya membantu para penjual ya, bahwa mereka punya dagangan. Menurut Bapak itu bagus. Ya, dia membantu, kemudian dia punya jasa bantuan itu dihargai oleh si pembeli pakai gerobak atau dia pikul, atau nah, terus menutup jok motor ya, menutupi jok motor tidak kepanasan atau tidak kotor, terus mencuci mobil atau mencuci motor misalnya, terus jadi konduktur. Terus membantu konduktur untuk memanggil penumpang yang mungkin mau lari ke kabupaten-kabupaten terdekat di sekitar Kota Wamena. Nah, menurut Bapak ya saya pikir itu tidak artinya kita tidak nilai aktivitas dia itu negatif. Kita kategorikan sebagai kegiatan yang positif. Yang negatif ini karena dia tinggalkan orang tua dalam usia yang sebenarnya belum layak, ya, belum layak dia keluar dari rumah. Terus yang berikut dia mencuri, mabuk, Aibon dan seterusnya. Itu yang mungkin terkategori di situ. Jadi ini belum artinya dipaparkan semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga mungkin dibagi dalam 2 kategori itu. Karena saya lihat di sini Edinus punya perumusan masalah. Edinus punya perumusan masalah sebelum dirinci terpisah itu sudah ada di latar belakang. Saya pikir sudah disentil di latar belakang situ. Ya, ada di, kalau saya lihat sudah ada di latar belakang. Jadi, tidak salah di halaman 4 ya. Di halaman 4 itu Edinus sudah kemukakan di situ pada alinea yang terakhir itu. Nah, di situ sudah bicara tentang bagaimana latar belakang mereka bertahan hidup, ya. Terus bagaimana strategi mereka bertahan hidup. Nah, kemudian ada sedikit tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka terlantar. Kemudian ada aktivitas apa yang dilakukan. Artinya
rumusan itu sudah ada di latar belakang, jadi saya pikir sudah luar biasa, sudah cukup bagus. Kemudian nanti secara redaksional itu sudah dirumuskan dalam perumusan masalah itu ada 2 itu, latar belakang, anak jalanan, dan strategi. Kemudian sudah ada di bab 4. Saya lihat sudah terperinci di bab 4. Ada di bab 4. Menurut saya tidak terlalu sulit, hanya tinggal disusun dia, ya. Tinggal disusun dia secara rapi. Misalnya pada halaman 54, ya, pada halaman 54 itu, jadi coba buka pada halaman 54 itu kan G itu bicara tentang latar belakang alasan turun jalanan, ya, jalanan atau faktor penyebab munculnya aktivitas apa. Nah, setelah saya lihat dari isi yang Edinus kemukakan di situ, lebih banyak bicara tentang faktor-faktor penyebab. Lebih banyak bicara tentang faktor-faktor penyebab. Jadi Edinus bicara tentang faktor-faktor penyebab, hingga kalau boleh halaman 54 itu dia pokok di atas itu, dia punya judul subjudul di atas itu, atau ya judul di atas itu dikemukakan tentang faktor-faktor penyebab, karena di situ Edinus ada kemukakan tentang pengaruh teman. Jadi pengaruh bergaul dengan teman, ya, sebagai salah satu faktor menyebabkan mereka terjerumus. Kalau teman yang baik, ya pasti mungkin pergaulannya, suasananya baik, tapi mungkin dia bergaul dengan teman-teman yang juga berstatus sama, sehingga mereka terjerumus masuk dan hidup di kriminal. Kemudian ada faktor ekonomi keluarga, kemudian ada faktor masalah anak, hubungan anak dengan orang tua, terus ada faktor di mana orang tua meninggal, ya, meninggalkan mereka. Tadi sudah dikemukakan oleh Edinus. Kemudian ada faktor perceraian orang tua, atau ya dia punya bapak dengan mama terpisah, ya, bercerai, mamanya sendiri, bapaknya sendiri, sehingga anak kehilangan, tidak terkontrol. Kemudian kekerasan rumah tangga. Nah, jadi saya lihat itu sudah oke. Itu beberapa faktor yang Edinus sudah kemukakan sebagai penyebab. Nah, sehingga saran saya, saran Bapak mungkin halaman 54 itu dikasih itu di situ faktor-faktor penyebab. Jadi bukan latar belakang alasan turun jalanan, untuk itu lebih bagus dikasih itu faktor-faktor penyebab. Artinya faktor, entah itu faktor eksternal atau internal. Kalau memang mau terperinci lagi bisa diperinci lagi, bagi lagi faktor eksternal, faktor dari luar, dan faktor internal, faktor dari dalam. Faktor eksternal hanya teman, itu faktor dari luar. Terus faktor dari dalam itu ekonomi keluarga, ya, hubungan antara anak dengan orang tua, terus orang tua meninggal, terus kekerasan dalam rumah tangga, itu faktor internal. Itu faktor pengaruh teman. Jadi karena Bapak halaman 54 itu kok bisa kasih judul di atas itu faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya begitu, faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya anak-anak jalanan itu. Nah, baru nanti halaman 57 itu itu halaman 57 itu di situ, karena di situ Edinus bicara lebih banyak bicara tentang hasil yang diperoleh dari anak-anak jalanan ini dalam aktivitas keseharian mereka. Nah, di situ poin H itu Edinus ada bilang berdasarkan waktu dalam sehari. Nah, dalam sehari, terus berdasarkan jawaban informan dan seterusnya, terus bicara tentang pendapatan dalam sehari, lama bekerja dan seterusnya. Nah, mungkin bisa bicara tentang suasana atau hasil yang terjadi pada saat itu terhadap anak-anak itu, terutama halaman 57 dan
terusnya sampai bab 4 itu selesai, mungkin dia punya topiknya dilihat. Nah, itu yang kedua. Jadi nanti bisa berdasarkan uraian Bapak saya pikir bagi dalam dua hal itu. Kemudian yang berikut, tadi video sudah bagus. Kalau menurut saya video sudah bagus, tapi video kan mungkin ya kalau misalnya dalam sini kemudian jepit dilampirkan di streaming juga bisa. Tetapi kalau tidak, ini foto-foto kalau boleh jangan foto hitam putih. Boleh, foto jangan hitam putih, foto berwarna supaya kita lihat warna-warna asli dari aktivitas keseharian mereka. Ya. Karena ini hitam putih jadi tidak jelas, ya tidak begitu jelas. Kalau boleh foto berwarna, ya foto berwarna itu malah lebih bagus sekali. Ya. Warna dari anak-anak yang atau peristiwa yang Edinus mau cover itu mungkin lebih bagus. Nah, terus yang berikut ini halaman 67. Halaman 67 nanti jadi perhatian bagi Edinus. Halaman 67 kan Edinus ada bicara lagi tentang faktor ekonomi keluarga dan tekanan kemiskinan. Nah, terus ada faktor masalah anak dan orang tua. Terus ada faktor orang tua meninggal. Terus ada faktor kepercayaan orang tua. Jadi faktor kekerasan rumah tangga. Nah, faktor-faktor penyebab ini dia muncul. Tadi saya sudah sampaikan di 54 itu, halaman 54 itu Edinus sudah kemukakan faktor-faktor itu. Tapi dia muncul lagi di halaman 68 tidak salah. Dia muncul lagi di halaman 68. Ya 66 tidak salah, 66 sampai 66, 68, 7, 68. Nah, jadi ada pengulangan. Nanti bisa dijelaskan atau mungkin jadi perhatian untuk bisa disampaikan dengan baik. Kalau memang ada penjelasan silahkan, jadi ini bisa bukakan dari halaman 54 dengan kenapa ada terjadi pengulangan. Suaranya Bapak tidak dengar. Edinus bisa dengar Bapak toh? Bisa Bapak. Sekarang coba ya Edinus bicara kuat supaya saya bisa dengar. Oke. Apa halaman 67 pengulangan itu karena apa? Dari hasil pembahasan dari bab 4 itu hasil dan pembahasan hanya 2 poin yang penting. Sehingga dalam pembahasan ini saya mau membahaskan itu tentang faktor itu saja, faktor ada 6. Tapi di halaman 54 itu juga bicara tentang faktor lagi. Ya. Halaman 54 itu. Yang halaman 54 itu hanya berdasarkan karakteristiknya. Hah? Coba lihat halaman 54. Coba Edinus lihat halaman 54 karena itu sudah bicara tentang bab 4. Edinus coba lihat. Yeah. Nah, di situ poin di atas itu G itu kan Edinus bicara tentang berdasarkan latar belakang alasan turun jalanan atau faktor penyebab munculnya aktivitas di terminal Cibama. Iya. Yeah. Ya, terus poin pertama itu pengaruh teman kan? Pengaruh teman, terus ekonomi keluarga. Terus ketiga, faktor masalah anak dan orang tua, ya kan? Terus halaman 56 itu ada faktor orang tua meninggal. Ya toh? Ya. Nah, terus poin yang kelima, faktor perceraian orang tua.
Yang keenam, faktor kekerasan rumah tangga keluarga. Nah, maksud saya itu sudah kecenderungan sudah bicara tentang faktor penyebab. Kan sudah bicara tentang seakan-akan bicara tentang faktor penyebab, walaupun judul di atas tidak secara tertulis. Nah, dia muncul lagi faktor-faktor itu, dia ada muncul di halaman 66 itu lagi. Lihat. Ya. Kan masih dalam bab yang sama atau halaman 67 itu ada bicara tentang faktor ekonomi keluarga atau tekanan kemiskinan. Jadi ada ulang, ada faktor ekonomi keluarga di depan juga ada ekonomi keluarga. Terus di sini ada faktor pasangan anak dan orang tua, hubungan antara anak dan orang tua. Itu ada juga di depan, sekarang diulangi di sini. Faktor orang tua meninggal. Terus faktor perceraian orang tua ada di depan, tapi juga ada di sini. Nah, maksud saya dia muncul beberapa kali, sehingga nanti coba lihat. Mungkin nanti karena dia berada di bab 4, sehingga kalau memang dia harus jadi satu, masukkan saja. Jadi faktor-faktor itu ya, faktor internal apa saja, terus faktor eksternal apa saja. Ya sudah, seperti itu dia mau penjelasannya. Jadi dia tidak faktor ini nanti sebentar di halaman berikut dia muncul, nanti halaman berikut lagi dia ada muncul lagi faktor judul yang sama. Mungkin karena judul yang sama, mungkin juga penjelasan juga sama, ya. Mungkin itu jadi perhatian. Saya pikir itu saja, ya. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih, skripsimu ya menurut saya cukup bagus, hanya tinggal teknik penulisannya saja ya, pengetikan huruf besar, terus kata sambung, karena Bapak kasih contoh ya, ini saya ada perbaiki. Kasih contoh, misalnya itu di situ kan latar belakang yang tertulis di situ, yang tadi tulis di situ tuh, Kota Wamena merupakan salah satu kota di Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya yang masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup di jalanan terminal tenang. Jadi tidak ada titik koma, tidak ada koma, sehingga kalimat yang mungkin saya susun itu seperti begini. Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu kota di Provinsi Papua yang masih banyak dijumpai anak-anak di jalanan yang hidupnya di terminal, terutama terminal Pasar Jibama. Jadi inti dari dia punya kalimat itu bicara tentang Kota Wamena sebagai salah satu kota dari Kabupaten Jayawijaya yang ada di Provinsi Papua, di mana tengah-tengah kota itu hidup anak-anak jalanan yang lebih banyak fokus di Pasar Jibama. Kira-kira begitu. Ya, Bapak. Ada kalimat begitu. Maksud saya seperti itu. Sehingga ketika dibaca nanti lihat kalimat-kalimat lain, sehingga ketika dibaca lagi tuh tidak janggal. Karena di situ yang tadi saya bilang, kalau kita lanjut ke bawah, di situ Edinus ada bicara tentang dalam kurung yaitu kriminalitas, terus pencurian, terus perampasan. Di situ tulis pemerampasan pada perampasan. Nah, mungkin nanti diperinci toh kriminalitas seperti apa. Pencuri dia termasuk, kalau orang mencuri itu masuk juga dalam kasus kriminal atau bukan misalnya, karena di situ kriminal sendiri, pencurian sendiri. Kemudian perampasan, apa bedanya pencurian dan perampasan misalnya? Ya, sama. Ya toh? Terus Edinus ada tulis gaya hidup, ini Bapak bingung. Ya. Gaya hidup maksudnya ya nanti Edinus yang lebih tahu. Nah, kemudian tadi penghisap aibon dan mabuk itu tadi lewat video Edinus sudah tampilkan. Jadi mungkin itu perbaikan sedikit untuk itu. Terus tadi ada di skrip ini kan ada singgung tentang perhatian bupati, ada singgung tentang bagaimana Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Nah, apakah mereka sudah bangun rumah singgah? Kan tadi kan ada singgung tentang rumah singgah. Jadi apakah ada program pembuatan rumah singgah anak-anak ini, di mana mungkin dia punya gambar rumah singgah itu difoto, terus berapa orang yang tinggal di dalam itu mungkin perlu, sehingga itu berarti pemerintah ada memberikan apresiasi, artinya pemerintah ada memberikan perhatian untuk membuat langkah dalam memecahkan solusi anak-anak jalanan. Artinya karena mereka daripada tidur di terminal, tidur di pasar, mereka pulang ke rumah singgah. Setelah itu mungkin baik.
Baik, saya pikir itu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk mahasiswa yang namanya Edinus Jikwa untuk menulis fenomena yang terjadi di Wamena, di Terminal Jibama, sehubungan dengan aktivitas keseharian mereka. Baik, selanjutnya saya kembalikan waktu kepada Ibu Tidak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samori. Edinus, ada yang mau disampaikan kepada Bapak, mau dijawab? Atau? Ya, baik. Ada yang sampaikan, Pak. Ya, silakan. Bapak, apa untuk saya singgung ke Bupati itu karena Bupati sering menyebut mereka itu penyakit masyarakat, anak-anak jalanan yang ada di Terminal Jibama. Ya. Dan juga pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat umum juga pernah bilang mereka tuh anak-anak yang tidak punya orang tua, anak-anak aibon, sering menyebut mereka seperti itu. Dan rumah singgah sebelumnya ada Bupati Wetiko tuh pernah dibangun, namun dalam kerusuhan yang rasisme yang kemarin yang terjadi di Kota Wamena ini, dari pihak keamanan maupun pemerintah disangkakan kepada anak jalanan bahwa kerusuhan yang terjadi ini disebabkan oleh anak-anak jalanan, sehingga rumah yang mereka punya ini dibongkar lagi oleh keamanan dan pihak-pihak aparat yang lainnya. Gitu. Berarti harus lewat dinas sosial itu. Ya, mungkin untuk itu dalam penelitian ini saya mencari solusi bagaimana cara untuk menampung mereka atau anak-anak jalanan yang semakin tahun bertambah meningkat terus ini, bagaimana cara untuk pulangkan ke daerah masing-masing orang tua. Itu yang membuat saya tertarik untuk mengambil judul ini, Bapak. Ya. Orang tua mereka tidak ada di Kota Wamena, mereka dari kabupaten luar Wamena ya? Ya, di luar Wamena ada yang dari Lanjaya, Tolikara, Puncak Jaya, Yanimo, Yaukimo. Jadi mereka ini bergabung, mereka ini berada dari mana-mana sudah bertahan hidup di Terminal Jibama, terminal-terminal lain di Kota Wamena. Jadi nanti saya punya izin penelitian ini, saya akan laporkan ke Bupati untuk bagaimana cara untuk sosialisasikan ini. Bagaimana untuk mencari solusi saja, Bapak. Terima kasih. Mungkin dari saya untuk menyampaikan kepada Bapak seperti itu. Untuk kembali ke Ibu. Baik, terima kasih Saudara Edinus Jikwa. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kepada penguji kedua, Bapak Abner Gray Esos MSI. Saya berikan waktu untuk memberikan pertanyaan, masukan, saran kepada Saudara Edinus Jikwa. Silakan Pak Abner. Ibu, bukan saya, Ibu. Siapa kan? Yang kedua Pak Peon, tapi Pak Peon kayaknya tidak ada. Oh gitu. Ya. Iya. Terus Edinus sudah hubungi Bapak kah? Ya, sudah telepon tadi pagi, dia bilang apa, saya punya web ini ada rusak begini, jadi nanti dari rumah saja nanti saya kasih nilai, dia bilang. Berarti Ibu Leni. Bapak bilang Bagaimana Pak Samori? Masih Ibu Leni saja. Oh iya, baik, kalau begitu kita lanjut. Karena saya juga adalah penguji, saya akan mungkin memberikan pertanyaan, 1-2 pertanyaan saja, karena skripsi ini juga sudah cukup bagus, apa yang ditampilkan oleh Edinus itu sudah baik. Yang pertama mungkin pertanyaan, Edinus coba jelaskan lagi kembali, karena tadi saya dengar yang ke Pak Samori itu kurang lengkap ya. Yang saya ingin Saudara jelaskan, apa alasan Saudara meneliti tentang anak jalanan ini? Alasan Saudara apa? Silakan Edinus. Oke, baik. Terima kasih Mama. Alasan saya mengambil judul ini karena salah satunya sudah sampaikan tadi ke Bapak bahwa anak-anak jalanan di terminal ini semakin tahun semakin bertambah, semakin meningkat. Hanya saja dari satu terminal itu sudah semakin 400 lebih, ada yang 300, 200 lebih begitu.
Sehingga bagaimana cara untuk mengambil solusi ini? Jadi alasan saya untuk mencari solusi. Bagaimana anak-anak jalanan ini bisa dipulangkan ke orang tua masing-masing atau ke daerah masing-masing? Karena anak-anak jalanan ini berada dari daerah masing-masing, ada yang dari Lanjaya atau Litara itu. Ya, baik. Itu kan alasan eksternal, artinya bukan yang akademik. Kalau yang akademik dari saudara apa? Kenapa saudara berniat untuk meneliti tentang anak jalanan? Baik, terima kasih. Dari akademik itu, karena faktor anak jalanan ini isu sosial fenomena yang menarik. Sehingga fenomena apa? Fenomena alam kah? Macam hujan, banjir itu kan fenomena alam. Kalau ini fenomena apa? Gejala-gejala aktivitas yang mereka lakukan di tempat-tempat umum itu. Ya, fenomena sosial budaya ya dalam kehidupan masyarakat. Iya. Baik, kita lanjut. Tidak terlalu banyak karena jelas, cuman saya mungkin sama dengan Pak Samori tadi, karena ada beberapa bagian, misalnya di bab 3 itu nanti diulangi lagi di bab 4. Tadi saya mencatat halaman 26, kemudian nanti halaman 54 dan seterusnya. Maksudnya kalau memang seperti itu, mungkin ada baiknya Edinus bikin klasifikasi, pengelompokan. Aktivitas-aktivitas apa masuk dalam apa saja begitu. Mungkin bikin 2. Jadi di bagian 1 menjelaskan aktivitas itu, di bagian lain aktivitas yang berikut. Atau bagaimana caranya supaya dia tidak mengulang-mengulang begitu. Ya, saya juga tadi bertanya itu. Jadi pertanyaan ke diri saya, kenapa ini terjadi, penulisan ini kok bisa ada kesamaan dari satu halaman ke halaman berikut. Seperti itu. Jadi perlu ada pengelompokan mungkin dalam aktivitas mereka. Ya, baik. Ini tuh. Kemudian kita lanjut saja. Saya tidak terlalu banyak masukan. Biasanya yang ada di dalam pemaparan bab 3 itu adalah tentang etnografi. Ya, mungkin sebelum saudara menjelaskan tentang ini, gambaran tentang anak jalanan ini tuh, bisa dia masuk di bab 3 bagian kedua atau dia masuk di bab 4. Jadi di bab 3 ini mungkin saudara bisa jelaskan etnografi, misalnya pengetahuan mereka. Apa pengetahuan aslinya mereka bagaimana, terus mungkin karena pengetahuan yang berkembang saat ini yang membuat mereka terjerumus ke aktivitas anak jalanan ini. Begitu, dan seterusnya. Misalnya di teknologi, karena kemajuan teknologi mungkin itu membuat mereka jadi mudah untuk seperti itu, dan sebagainya. Karena itu aktivitas mereka hanya yang saudara masukkan ini hampir sama semua ini ya. Dari halaman 26 sampai ke 70 berapa di belakang itu, seperti tadi Pak Samori juga sudah. Di halaman 31 juga itu dia sama, dia berulang. Oke, ada satu pertanyaan untuk saudara. Mungkin bisa jawab juga atau nanti direnungkan. Gini, tadi saudara katakan dampak, tadi ada jawaban kepada Pak Samori, dampak akibat dari aktivitas mereka ini. Mereka juga melakukan misalnya apa tadi, perampokan, apa penjambretan, pencurian, gitu kan? Ya. Nah, saya melihat ada hal yang bertolak belakang. Misalnya di halaman 26 sampai dengan 31 tuh saudara bilang aktivitasnya itu angkat barang. Ya, kalau menutup jok motor tidak apa-apa, itu mungkin motor, jadi dia diam. Tapi kalau angkat barang, kan dia berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain yang mereka ingin angkat barangnya ya. Apakah mungkin pakai gerobak atau pakai, dia angkat saja pikul begitu pakai tangan. Terus ya, itu mungkin yang berkaitan dengan orang lain di luar aktivitas anak jalanan. Ya, yang saya mau tanya, kalau menurut saudara atau dari hasil yang Edinus
dapati di lapangan. Pada waktu mereka menawarkan untuk angkat barang, apakah tidak ada kecurigaan dari orang-orang atau bapak ibu yang punya barang? Waduh, ini anak ini dia bawa barang, nanti dia bawa lari kah? Karena ini anak-anak ini nih mereka yang suka ini toh mencuri. Mereka yang ini, yang berkelahi, mereka nih yang mabuk, mereka nih yang aibon. Kira-kira bagaimana menurut saudara? Bisa dijawab itu? Baik, terima kasih. Nah, persoalan angkat barang ini kan berhubungan dengan orang lain. Ya toh? Ya. Dia minum mabuk atau dia minum menjual kaleng aibon, mengemis, itu kan diri dia sendiri. Ya. Tergantung nanti orang juga mau kasih atau tidak. Tapi kalau angkut barang ini kan berarti dia melakukan komunikasi, interaksi dengan orang lain. Bagaimana kecurigaan orang lain itu terhadap dia? Jangan sampai dia bawa lari sapu barang. Aduh. Nah, coba kalau saudara jelaskan ke saya. Baik, terima kasih Mama. Mungkin dari orang lain pernah ada kecurigaan terhadap mereka, tapi yang harus mereka lakukan di terminal pasar itu seperti itu. Jadi orang lain datang dari kota pakai mobil turun, itu mereka jalan, aduh saya pegang barang ke bantu angkat kayak begitu dong cara. Jadi maksudnya iya mereka akan bilang seperti itu, Mama saya bantu angkat kah? Nah tapi karena mereka ini kan punya perlakuan lain tadi, dampak itu biasa mencuri. Pencuri ya itu memang ada. Bagaimana kira-kira menepis atau mengurangi image pandangan orang terhadap mereka itu. Bagaimana? Ya, pandangan orang ini, anak ini akan dia pegang saya punya barang atau dia akan bawa lari seperti itu. Tapi mereka tuh harus menjaga kepercayaan itu, karena mereka pegang barang itu untuk mendapatkan sesuatu, uang. Gitu. Tapi kan tadi saudara bilang mereka juga berkaitan dengan merampok, mencuri. Ya itu kan dikategorikan itu kan mereka punya karakteristiknya, cara hidup. Mereka juga pernah pencuri. Mereka juga pernah perampas. Itu. Bagaimana orang lain tadi, bapak atau ibu yang didatangi untuk minta pekerjaan mengangkat barang itu, bagaimana menurut? Bagaimana mereka kemudian berpandangan apa? Apakah ada kekhawatiran dulu, mungkin lama baru itu lama baru dia bisa, oh ya sudah begitu, atau mungkin malah dia menghindar, tidak usah sudah sangkat sendiri daripada nanti kok bawa lari, dalam hati mungkin begitu toh, karena ini anak-anak itu. Bagaimana mereka mengurangi itu, mengurangi pandangan-pandangan orang yang negatif terhadap mereka? Baik, itu kadang dari orang juga berikan mereka kesempatan untuk mengangkat barang itu. Kadang juga kalau barang banyak, ya kasih kesempatan ke anak-anak jalanan itu untuk angkat. Tapi kalau barang sedikit tidak bisa angkat, gitu. Tidak bisa kasih kesempatan. Ya. Baik, lanjut. Ini ada di bagian ketiga, aktivitas itu juga menjual kaleng aibon. Ya. Nah ini mereka kan sama-sama, misalnya ada 20 anak, mereka kan sama-sama anak jalanan di situ. Ya. Apa antara satu dengan lain, misalnya kalau dia beli, apakah dia dikasih utang? Karena kalau dia beli ke toko, ke kios kan berarti dia harus beli kontan, atau bagaimana? Atau sama sekali tidak dijual, jadi sama-sama rame-rame pakai aibon. Kan satu kaleng itu bisa 10 sampai 20 anak pakai toh? Ya. Kenapa ada itu menjual kaleng aibon ini bagaimana? Coba dijelaskan dulu. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak jalanan yang lain itu mereka bekerja sebagai menjual kaleng aibon. Jadi kaleng aibon ini mereka membeli di toko. Lalu mereka membawa ke terminal, mereka jual pakai kaleng airfit yang kecil sedang itu. Jadi mereka menjual ke teman-teman yang lain. Jadi satu fit kecil. Artinya dengan begitu lebih murah. Ya. Kalau taruh di botol gelas fit.
Ya. Iya. Tapi gelas fit mereka jual itu lebih mahal daripada mereka beli di toko. Nah itu bagaimana? Ya. Kalau misalnya kita dua sama-sama Aibon, Ya. kan saya tidak perlu beli sama Edinus, toh kan mahal. Lebih baik saya pergi beli di toko lebih murah. Itu bagaimana? Apakah ada ancaman kau beli, kalau kau tidak beli nanti hari ini saya pukul kau, atau bagaimana? Kau tidak boleh ikut kita orang, atau nah itu seperti apa? Baik. Tapi di toko Wamena itu tertentu saja yang menjual kaleng Aibon. Yang orang yang penjual itu sama yang toko itu saja tahu. Mungkin dari teman-teman yang lain juga tidak tahu toko Aibon situ. Karena Aibon sudah tahun 2016-15 itu sudah melarang dari pemerintah daerah. Tidak menjual kaleng Aibon itu. Oke. Masih dengan kaleng Aibon. Yang menjual kaleng Aibon ini apakah dia juga melakukan aktivitas yang lain? Misalnya dia menyapu, begitu. Kondektur mobil, tidak? Tidak. Atau bagaimana? Dia punya aktivitas hanya menjual kaleng Aibon itu. Jadi kaleng-kaleng alfit yang kecil-kecil kayak yang sampah-sampah punya itu dia pungkut, dia taruh, dia isi Aibon itu dalam fit itu. Jadi dia menjual kembali ke dia punya teman-teman yang lain. Ya. Jadi satu fit kecil yang sedikit ini saja sudah harga 20-25 ribu begitu dia menjual. Ya. Jadi biasa mereka beli langsung kasih uang atau mereka bisa bon? Beli langsung kasih uang. Dua teman jadi saya bilang, Edinus, kok kasih saya dulu nanti baru saya ada uang saya bayar. Bisa begitu kan? Tidak bisa Mama, tidak bisa begitu. Oke. Kalau begitu itu tadi Mama bilang, ya. Kok bikin kelompok dia? Karena ini kan misalnya ada yang jadi kondektur mobil, dia tersendiri. Ada yang cuci motor kah tidak? Bantu cuci motor, buat pencucian, nah itu. Coba dikelompokkan. Yang mana aktivitas apa sendiri, aktivitas apa. Mungkin bisa begitu, Kak? Atau bagaimana? Karena saya lihat tadi kau jawab seperti itu kan. Kau bilang itu terpisah-pisah, toh? Ya. Oke, baik. Lanjut. Ya, ini hampir mirip semua ini ya. Oke, sudah. Daripada lama saya langsung ke ini saja. Saya ke kesimpulan. Kesimpulan ini di bagian saran. Di saran ini halaman 72 Edinus tulis saran 5.2 saran. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan terus-menerus ke bawah. Satu, usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan kalau dia masuk di saran, apakah sudah dilakukan atau belum? Pemerintah sudah bikin ini, penerangan tentang masalah generasi muda. Itu dia poin-poin A sampai D. Terus ada usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, mengadakan kegiatan. Ini sudah dilakukan atau belum? Belum, Mama. Oh, ini saran dari Edinus, supaya pemerintah melakukan seperti itu. Seperti itu. Oke, ada satu pertanyaan lagi terakhir terkait dengan orang tua mereka. Ya. Apakah selama ini, karena Edinus kan observasi toh? Ya. Nah, observasi itu berarti ada bersama-sama dengan mereka, mengamati mereka punya aktivitas dan seterusnya. Bagaimana melakukan observasi itu? Maksudnya bisa ada sama-sama dengan mereka bisa terima begitu, karena kan Edinus ini kan meneliti, sambil mengamati, sambil wawancara. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Ya, baik. Pertama kali itu saya observasi ke mereka tuh, saya jalan ke terminal, ketemu mereka. Jadi ketemu salah satu kepala terminal di situ. Jadi saya bicara dengan kepala terminal itu, saya datang tujuan begini untuk meneliti kamu tentang aktivitas hidup di terminal seperti apa. Mungkin teman-teman bisa bantu saya untuk mengambil data teman-teman. Setelah saya bicara dengan salah satu kepala terminal itu, sudah dia ambil saya punya nomor.
Nanti sebentar sore saya kontak, nanti teman datang ke terminal. Nanti saya hubungi, saya punya teman-teman anak jalanan yang lain sudah, yang lain ada yang ikut mobil, yang lain ada aktivitas di tempat-tempat lain. Jadi semua kumpul satu tempat, baru teman datang untuk wawancara dengan kami untuk mengambil data itu. Tapi itu kan bukan Edinus teman toh, itu mereka teman. kan Tapi yang cara pertama yang saya lakukan adalah itu saya membeli rokok, pinang, saya kasih mereka uang 20.000 sudah. Itu mereka langsung jadikan saya teman begitu, kenal. Nah, beli miras juga, mabuk sama-sama. Mabuk sama-sama, miras juga di situ waktu penelitian. Jadi partisipasi juga toh? Ya. Hati-hati kok kembangkan ini. Aibon di kampus lagi. Tapi sudah ini lulus jadi ujian jadi mau lulus tidak apa-apa. Baik, saya kira dari saya cukup karena Pak Ibrahim Peon tidak bisa bergabung dengan kita, maka waktu selanjutnya kepada pembimbing 1, Ibu Dr. Gerda K. Inuberi Esos M. Hum, mungkin ada masukan atau saran kepada, atau ada yang mau dikomentari kepada Saudara Edinus, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Leni Manalip selaku Ketua Sidang Ujian Skripsi dari mahasiswa Edinus Jikwa. Ya, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk jalannya proses ujian pagi ini. Kemudian untuk Bapak Ibu penguji yang sudah menyampaikan banyak catatan, masukan untuk penyempurnaan skripsi ini, dan juga beberapa pertanyaan yang tadi Edinus sudah jawab. Saya menyampaikan terima kasih juga untuk Pak Usman, pembimbing 2 yang sudah banyak membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi Edinus. Iya, dari saya mungkin tidak ada pertanyaan, cuma beberapa catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Samori itu sangat baik dan penting, terutama yang terkait dengan latar belakang. Dan juga tadi dari Ibu Leni Manalip juga menyangkut dengan dua pertanyaan yang tadi mungkin walaupun agak mirip, tetapi mungkin penekanan dari Ibu Leni ini nanti mungkin Edinus bisa memperhatikan itu kembali untuk melihat bagaimana Edinus menekankan pada realita yang sementara terjadi di pasar Jibama itu. Artinya bahwa ada sisi positif yang tadi disampaikan penguji pertama. Positifnya mereka sangat membantu masyarakat yang datang belanja, kemudian atau punya keperluan-keperluan lainnya, tetapi juga ada hal-hal yang oleh masyarakat mereka ini dianggap dalam tanda kutip tadi yang dibilang dengan penyakit masyarakat ataupun istilah-istilah lokal yang dipakai seperti anak aibon, anak terminal dan sebagainya. Itu yang mungkin nanti Edinus bisa memetakan itu di dalam tulisan Anda ini. Kemudian yang berikut, saya pikir memang yang disaran-saran tadi disampaikan oleh Ibu penguji kedua, Ibu Leni, itu ada beberapa catatan dari Edinus yang mau sampaikan ke pemerintah, swasta, dan sebagainya. Mungkin kalau Edinus nanti lebih penelitian ini mungkin kepada mereka yang ada di lapangan, artinya subjek anak-anak jalanan atau anak-anak terminal yang ada di lapangan. Tetapi saya tidak tahu di dalam sini apakah Edinus ada pergi ke umpamanya di pihak swasta. Di sini swasta, di sini ada beberapa lembaga-lembaga LSM masyarakat. Salah satu ada ibu mama, ada perempuan mama siapa begitu, dia ada punya LSM yang dia menangani juga anak-anak jalanan. Ada Bapak Yogobi, itu dia memang di LSM HIV/AIDS, tetapi dia juga menghimpun ini. Mereka anak-anak jalanan dan anak-anak yang bermasalah dengan kesehatan, HIV/AIDS dan lainnya ini, mereka juga dibantu dalam hal-hal yang ada Edinus sudah sebutkan di sini seperti kegiatan sosial, ada lembaga-lembaga pendidikan, mereka ikut dalam training-training, ada keterampilan-keterampilan yang mereka juga dilibatkan. Dan mungkin Ibu tidak tahu apakah Edinus ada pergi mengambil data di situ atau tidak.
Kemudian itu yang nanti mungkin dilihat kembali supaya saran-saran ini, karena tadi Ibu dengar dari Edinus kalau nanti Edinus akan kembali ke Pemda dalam hal ini Bupati untuk menyampaikan hasil ini, dan mungkin catatan dari Edinus tadi ingin mau memberi solusi bagaimana terhadap anak-anak jalanan atau anak-anak yang ada di terminal ini. Kemudian pihak gereja, Ibu rasa pihak pemerintah juga selain dinas sosial yang tadi disampaikan, ada juga dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terutama itu tahun-tahun 2009-10 itu ada pengkajian tentang bentuk-bentuk perlindungan anak, dan konteks di penelitian di Kota Wamena itu mereka lebih fokus kepada anak-anak yang bermasalah seperti yang Edinus ada tulis ini. Jadi maksud Ibu, kalau dilihat kembali di pemerintah, apakah program yang mereka jalani untuk bentuk-bentuk perlindungan anak itu sampai saat ini jalan atau tidak? Kalau belum atau tidak efektif, mungkin itu akan menjadi catatan tersendiri dari Edinus untuk memberikan saran selanjutnya. Begitu. Itu masukan saya dari Ibu, tapi kalau Edinus punya waktu, kalau mau lebih lanjut lagi memperdalam tulisan ini dalam studi lanjutan atau ingin menyumbangkan karya Edinus ini ke pemerintah, ada baiknya untuk dicek kembali di masing-masing tadi, lembaga yang tadi. Oke. Terima kasih karena Edinus sudah punya pikiran sampai ke situ, tidak hanya mengambil data untuk tujuan skripsi, tetapi Edinus ada punya rasa kepedulian yang tinggi terhadap mereka juga. Dengan tadi Edinus menjawab bahwa Edinus ingin bertemu di pemerintah dan menyampaikan bagaimana solusi yang baik atau dari pemerintah untuk bisa menangani masalah-masalah yang mereka hadapi ya, dalam hal ini anak-anak jalanan. Baik, sekali lagi Ibu menyampaikan terima kasih untuk proses ujian yang sudah berjalan siang hari ini. Nanti semua catatan, masukan, ataupun yang nanti Anda mau perbaiki, Anda kembali bertemu dengan Ibu selaku pembimbing dan Pak Usman juga pembimbing 2. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Ketua Pimpinan Sidang, Ibu Dr. Leni Manali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gerda. Ya, sehubungan dengan saran Ibu tadi, itu juga menjadi pertanyaan saya tadi kepada Edinus bahwa sudah dilakukan atau belum kan? Kan tadi Ibu bilang, ya misalnya dari pihak gereja, kemudian LSM, mungkin Edinus itu bisa, kalau memang itu sudah ada data itu, Edinus sudah sempat ambil, mungkin itu bisa dimasukkan melengkapi bab 4, upaya-upaya yang dilakukan, baik dari pihak swasta, gereja, pemerintah, toh? Nah, supaya dia tidak menjadi saran di bagian kesimpulan, tapi sudah menjadi suatu usaha dari atau upaya dari pihak-pihak tadi, dan itu bisa menjadi catatan kepada Bupati tadi bahwa oh sudah ada seperti ini. Nah, bagaimana dari pihak pemerintah? Mungkin begitu. Bisa melengkapi bab 4-nya. Kalau memang sudah ambil data atau ya seperti tadi Edinus sampaikan karena sikap kepedulian kepada mereka supaya ada yang menangani langsung begitu toh? Ya. Nanti waktu mau laporkan ke Bupati ya bisa ditambahkan seperti itu. Baik, selanjutnya kepada Bapak Usman Idris Esos MSI untuk memberikan masukan atau respon kepada Saudara Edinus. Silakan Pak Usman. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya pimpinan sidang. Berhubung karena saya merupakan salah satu dari tim pembimbing dari skripsi ini, jadi saya tidak akan memberikan pertanyaan, mungkin hanya sekedar saran-saran ya kepada Edinus dan mempertegas lagi saran-saran yang diberikan oleh penguji yang lain. Sebenarnya apa yang saya lihat di sini sudah disinggung oleh beberapa penguji, semua penguji dan pembimbing pertama. Kalau mungkin masukan saya ke Edinus ya, nanti kita perbaiki sama-sama. Di bagian metode juga masih banyak kekurangan di sana. Misalnya Edinus tidak
tidak menyebutkan secara mendetail berapa informan yang dilibatkan dalam penelitian ini. Misalnya dikatakan tadi ada 400, kurang lebih 400 orang ya, anak jalanan yang tersebar di terminal Jibama itu, tapi tidak dijelaskan berapa informan yang dilibatkan dalam penelitian ini, misalnya siapa informan kunci. Tadi juga sempat dijelaskan bagaimana metode-metode, teknik-teknik yang digunakan untuk masuk dalam proses pencarian informan. Nah, sebenarnya itu dijelaskan juga di metode situasionalnya seperti apa, cara melakukannya, bukan hanya sekedar menuliskan definisi dari definisi itu. Misalnya observasi tadi juga sudah disinggung oleh penguji. Tulis itu apa saja yang diobservasi, gitu ya. Jenis penelitian ya, lokasi. Alasannya tadi, iya, alasan juga sudah disinggung penguji. Pertama dan kedua, kenapa memilih tempat itu, kenapa bukan di terminal lain. Ya mungkin itu salah satu alasannya, karena di terminal Jibama ini merupakan tempat yang banyak sekali anak jalanan terdapat di sana ya. Sehingga menjadi pusat barangkali ya, menjadi ya, pusat aktivitas mereka. Bisa jadi seperti itu. Sehingga signifikansinya sangat besar memilih itu. Tidak banyak dari saya, mungkin hanya itu masalah teknis, nanti kita lihat sama-sama Dimas ya, saran-saran dari itu. Saya juga sudah catat saran-saran dari penguji pertama, penguji kedua, dan pembimbing pertama. Nanti kita lihat sama-sama apa yang perlu dibenahi. Saya rasa dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman. Baik, waktu selanjutnya saya skors. Edinus silakan dulu keluar sebentar. Istirahat 5 menit. Oke, baik. Yang kedua, Edinus berdiri, siap gerak. Ya, baik Bapak Ibu dosen, waktu skors untuk ujian skripsi saya cabut dan saya akan membacakan berita acara ujian skripsi untuk Saudara Edinus Jikwa. Silakan Kakak Abner, berita acaranya. Baik, Bapak Ibu, penguji dan pembimbing, berita acara ujian skripsi pada hari ini Rabu 11 November 2020 di ruang ujian atau ruang jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah datang menghadap panitia pelaksana dan tim penguji skripsi, panitia pelaksana, penanggung jawab dekan FISIP, penanggung jawab pembantu dekan 1 FISIP, ketua pelaksana, ketua jurusan antropologi, tim penguji 1 Dr. Leni M. Menalip MSI, 2 Ibrahim Peon SSOS MSI PhD, 3 Dr. Andes Agus Samori MSI, 4 Dr. Gerda KI Numberi MHUM, 5 Usman Idris SSOS MSI, seorang mahasiswa, nama Edinus Jikwa, NIM 20 160311 024014, jenjang program S1, program studi antropologi sosial, jurusan antropologi, hilang ini, berita acaranya menghilang. Oh. Dengan maksud mempertahankan skripsi yang berjudul Strategi Bertahan Anak Jalanan, hidup di terminal, strategi bertahan anak jalanan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Sidang ujian skripsi telah dimulai pada jam berapa tadi ya? Jam 9 lebih ya? Ada yang mencatat itu Kak? Aduh, saya sendiri tidak.
Jam berapa tadi mulai itu Pak Usman? Sekitar Assalamualaikum. setengah 10 kayaknya tadi Oh mulai. ya sudah. Sidang Jam ujian 10. skripsi dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia Timur dan telah apa ya? Aduh, kabur sekali. Tidak kelihatan. Dan telah diajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan skripsi yang telah dijawab oleh mahasiswa tersebut di atas. Tim penguji telah mempertimbangkan skripsi serta jawaban-jawaban dari saudara mahasiswa Edinus Zikwa dan mempertimbangkan satu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Statuta Universitas Cendrawasih tanggal 18 April 2017, 4. Peraturan Akademik Universitas Cendrawasih tanggal 11 April 2016 menetapkan saudara Edinus Zikwa dinyatakan lulus dengan nilai yang diumumkan. Kemudian berita acara ini dibacakan di depan sidang dan telah ditandatangani oleh panitia pelaksana dan tim penguji yang ditutup pada jam berapa ini ya? Yang ditutup pada jam 11:21 waktu Indonesia Timur. Jayapura, 11 November 2020. Panitia dan tim pelaksana ujian skripsi, 1. Dr. Andes Septinus Sah, SOS MSI, Dekan FISIP, 2. Marlina Flasi, SOS MHUM, PhD, Pembantu Dekan 1, 3. Dr. Leni M. Manali, Ketua Pelaksana Tim Penguji, Dr. Gerda KI Numberi MHUM, Pembimbing 1, Usman Idris, SOS MSI, Pembimbing 2, Dr. Leni M. Manalip, MSI, Ketua, Ibrahim Peon, SOS MSI, PhD, Anggota Penguji, dan Dr. Andes Agus Samori, MSI, Anggota Tim Penguji. Catatan buat saudara Edinus Zikwa, saudara diberikan waktu secepatnya untuk memperbaiki, merevisi apa-apa yang menjadi masukan, menjadi saran dari para penguji dan pembimbing, karena waktu yang singkat untuk menuju ke yudisium. Dengan demikian, sidang ujian skripsi siang hari ini atas nama Edinus Zikwa saya tutup secara resmi. Selamat buat Edinus. Terima kasih. Ya. Edinus. Selamat perbaikan. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Ya, bagus, mantap. Edinus mantap.